Oke, selamat malam teman-teman semua. Masuk suara aja. Oke, mungkin kita mulai aja ya langsung pelajaran hari ini karena udah jam 7.30 juga. Aku share screen. Jadi hari ini kita bakal belajar mengenai potensi skolastik di TPS. Oke, udah kelihatan teman-teman layarnya? Oke, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semua, balik lagi sama aku. Satya, di mana hari ini kita bakal bahas tes kemampuan skolastik atau TPS. Salah satu subtes juga, gitu. Di mana kalau dilihat sebenarnya soalnya agak mirip-mirip sama psikologi, tapi ada perbedaannya sedikit. Itu di mana hari ini bakal kita bahas toksi skolastik. Oke. Jadi definisi dasarnya dulu. Jadi si skolastik itu apa sih? Jadi tes potensi skolastik itu adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif kita gitu, di mana kemampuan kognitif ini suka dianggap atau dipercayai salah satu faktor penting untuk keberhasilan kita di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi gitu. Berbeda dengan tes pendidikan kayak tes fisika, sejarah, geografi, atau matematika yang menguji hafalan materi, di TPS ini menguji cara berpikir kita, logika kita, serta nalar kita sebagai peserta didik. Nah, tujuan utamanya si TPS ini untuk memprediksi apakah calon mahasiswa atau teman-teman semua mampu beradaptasi dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik. Gitu. Tes ini mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemahaman bahasa yang sifatnya general, umum. Gitu. Jadi TPS ini kurang lebih bakal ngecek kita gimana kita berpikir, logika, dan nalar. Dan ngelihat apakah kita mampu nggak sih untuk beradaptasi dan menyelesaikan studi khususnya di Unhan nanti gitu. Karena eh, kuliah dan SMA itu bakal beda banget, di mana di kuliah nanti kita bakal lebih sering studi kasus, habis itu baca-baca teks akademik dan sebagainya yang sebelumnya di SMA mungkin belum pernah kita lakukan gitu. Karakteristik utama dari TPS sendiri pertama adalah bukan hafalan. Jadi untuk TPS ini kita nggak perlu yang namanya hafalin rumus yang ribet-ribet atau tanggal sejarah atau tokoh-tokoh, itu nggak perlu. Di mana fokusnya kita hanya memproses informasi yang ada di depan mata kita. Gitu. Yang kedua adalah universal. Jadi materi ini tidak memandang latar belakang jurusan teman-teman, mau dari IPA, mau dari IPS, mau dari bahasa gitu. Di mana sifatnya bersifat universal. Jadi semuanya itu dianggap memiliki kemampuan dasar yang sama. Yang ketiga adalah yang pasti berpacu dengan waktu. Tantangan utamanya bukan hanya bisa menjawab, tapi kita bisa menjawab dengan tepat dan cepat sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Lanjut. Oke. Empat komponen utama dari si skolastik ini. Jadi di dalam tes potensi skolastik itu bakal ada empat submateri. Yang pertama itu adalah penalaran umum, di mana penalaran umum ini fokusnya adalah mengecek kemampuan berpikir logis kita atau silogisme, lalu analitis kita, pola atau urutan, serta menarik kesimpulan dari informasi baru yang diberikan. Yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Fokusnya untuk PPU itu adalah kemampuan dasar kita dalam memahami teks, makna kata, serta konteks bahasa Indonesia secara umum. Gitu. Lalu poin tiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM, di mana fokusnya adalah kemampuan teknik kebahasaan seperti tata bahasa, habis itu ejaan, serta menyunting kalimat agar efektif. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan kuantitatif, di mana kemampuan ini kita harus menggunakan logika matematika dasar kita lagi, kayak aritmatika, aljabar, geometri, untuk memecahkan masalah atau soal yang diberikan. Jadi empat komponen utama ini yang bakal diteskan dalam tes potensi skolastik. Dari penalaran umum, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan kita memahami bacaan dan menulis, dan endingnya ada pengetahuan kuantitatif.
Oke, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu penalaran umum. Nah, jadi penalaran umum atau biasa disingkat PU itu adalah salah satu bagian penting dalam si skolastik ini karena dia bertujuan untuk menguji kemampuan berpikir logis kita secara terstruktur dan sistematis. Gitu. Beda dengan hafalan, penalaran umum ini menuntut kita untuk menganalisis informasi baru atau premis yang diberikan, kemudian menarik kesimpulan yang paling didukung atau pasti benar dari informasi tersebut. Itu. Tiga fokus utamanya. Pertama adalah simpulan logis atau biasa disebut inferensi, itu kemampuan untuk menentukan validitas simpulan dari premis-premis yang diberikan. Lalu menguji juga apakah simpulan itu pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Yang kedua ada yang namanya kekuatan argumen. Itu di mana kekuatan argumen ini kita harus menilai bagaimana pernyataan tambahan itu mempengaruhi argumen yang sudah ada. Apakah memperkuat, apakah melemahkan, atau hal-hal lainnya. Lalu kita juga harus dapat menentukan apakah pernyataan baru itu bisa memperkuat atau memperlemah argumen yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penalaran analitik dan pola. Jadi untuk penalaran analitik dan pola ini kita harus bisa memecahkan masalah nonverbal dan analitis. Tuh, contohnya kita harus mengurutkan peringkat, memecahkan kode atau kriptografi, atau melanjutkan deret angka. Kunci suksesnya untuk di penalaran umum kita itu harus jadi detektif. Gitu. Kenapa jadi detektif? Kenapa nganggap diri kita sebagai detektif? Karena kita harus bisa mengumpulkan semua petunjuk atau premis serta mengeliminasi kemungkinan yang tidak sesuai sampai kita menemukan jawaban yang benar-benar pasti. Gitu. Aturan pentingnya adalah kita tidak boleh mengandalkan pengetahuan di luar teks. Balik lagi ya, poin ini. Kita hanya boleh berpatokan pada informasi yang disajikan dalam soal. Meskipun informasi itu terasa aneh atau bertentangan dengan pengetahuan umum kita. Gitu. Walaupun narasinya aneh atau faktanya aneh dari soal yang diberikan, nggak sesuai nih sama dunia nyata, tapi di soal sesuai. Ya, kita ikutin yang tertuang di soal. Nah, ini latihan soalnya atau contoh soalnya, kayak fokus pertama adalah simpulan logis. Jadi kita diminta untuk menilai simpulan dari teks yang diberikan gitu. Ini yang pertama kita bahas bareng dulu. Contohnya kayak hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Kesimpulan, pekerja C pasti akan mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Besok kita disuruh menilai nih. Kesimpulan tersebut benar apa enggak, apa mungkin benar, apa bisa salah, atau mungkin salah, atau tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup gitu. Jadi kita harus baca teksnya dulu gitu. Pertama adalah kriteria. Gimana sih orang itu bisa dapat hadiah ke luar negeri gitu. Pertama, dia harus memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut, mutlak, serta dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Dua, jadi ada dua syarat nih. Pertama, 2 tahun berturut-turut, yang kedua dinominasikan. Si pekerja C disukai rekan kerjanya, serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Itu kalau kita baca ini, dan simpulannya pasti akan mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri, jawabannya adalah yang C. Salah. Kenapa salah? Karena syarat wajib pertama itu belum terpenuhi. Di mana syarat wajib pertama diminta 2 tahun berturut-turut. Tapi di teks cuman dimention tahun kemarin. Gitu. Di mana tahun kemarin jadi cuman 1 tahun. Jadi dia nggak memenuhi syarat buat dapat hadiah ke luar negeri. Jadi jawabannya yang C. Jadi contoh soalnya kayak gitu untuk yang reference. Nah, nomor 2, coba teman-teman baca, habis itu sekiranya jawabannya apa kalau dari teman-teman?
Diminta melemahkan. Yang D bukan. Yang D, oke. Kita baca ya soalnya bareng-bareng kita bahas. Kita baca teksnya. Pertama, UMKM mampu menyergap 96% tenaga kerja serta berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB, Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, keberadaan UMKM sangat vital dalam menurunkan tingkat pengangguran nasional. Manakah pernyataan yang akan melemahkan argumen di atas gitu? Di mana di sini diminta melemahkan. Gitu. Di mana kalau kita lihat opsi A, pemerintah berencana meningkatkan modal kerja bagi UMKM. Ini malah meningkatkan, kan melemahkan. Kalau dia ditingkatin modal ya jadinya penyerapan tenaga kerja bakal lebih naik. PDB tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ini nggak ada dimension mengenai hal ini di teks, jadi nggak bisa. Tingkat pengangguran akan menurun seiring dengan peningkatan jumlah UMKM ini juga menguatkan ya, bukan melemahkan. Tingkat pengangguran akan meningkat apabila UMKM tidak mampu menyerap tenaga kerja. Yes, betul. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena di sini di teks dia mentionnya banyak adalah mengurangi pengangguran. Itu di mana kontranya, kebalikannya adalah meningkatkan pengangguran. Jadi jawabannya yang D. Sedangkan yang E, Dirjen Pajak, pelatihan pada UMKM juga nggak ada dimension ya mengenai Dirjen Pajak. Nah, pembahasan yang tadi benar, jawabannya yang D. Gitu. Di mana alasannya argumen berasumsi bahwa UMKM secara konsisten mampu menyerap tenaga kerja. Nah, pernyataan yang melemahkan adalah menunjukkan bahwa asumsi itu bisa salah atau ada kondisi sebaliknya. Sedangkan kalau kita baca tadi ya, opsi-opsi jawabannya yang dia kontra terhadap teks itu cuman yang pilihan D. Beberapa opsi ada yang menguatkan malah dan ada yang nggak dimention sama sekali di teks. Jadi kita jawab yang kontra dan yang ada di teks juga pasti yang berlawanan dengan teks. Jadi yang betul jawabannya D. Betul. Nomor 3, penalaran analitik urutan. Jadi kita disuruh nyusun dari yang termurah ke yang termahal. Coba teman-teman. Sudah ada yang dapat jawabannya. Si kakak, B Kak, B. Yang B, ada yang jawaban lain? Nggak ada, oke. yang D bukan, C, Yang C, Kak. C, C. ada yang B dan C. Coba kita bahas yang ya. D, yang Ada yang D juga. Wih, asik nih, macam-macam. Kita bahas. Oke, kita baca bareng dulu soalnya. Pertama, si Tiwi ini pengen beli buku. Dia pengen beli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, ekonomi. Nah, bisa diinfo harga bukunya. Pertama, biologi setengah kali harga sejarah.
Ekonomi dikurangi harga sejarah sama dengan harga matematika. Ekonomi 3 kali harga sejarah. Ekonomi lebih murah dari harga kimia. Kita diminta untuk urutin dari yang termurah ke yang termahal gitu. Dimana kalau ada soal ini, teman-teman balik lagi sebisa mungkin ubah jadi bahasan matematika ya. Kita bahas. Jawabannya C yang betul gitu. Kenapa yang C? Pertama, kalau kita baca teksnya ulang ya, 4 poin ini. Mata pelajaran yang sering muncul jadi pembanding itu antara ekonomi dan sejarah. Ekonomi muncul 3 kali, sejarah muncul 3 kali. Di mana kita pakai satu sebagai patokan. Kita pakai sejarah. Ya walaupun teman-teman disebutkan masih dalam kitab yang sama, kan belum kelas karena yang di samping itu adalah Oke. Kita jadiin sejarah sebagai patokan. Pertama, kita dapat info harga ekonomi biologi adalah setengah harga dari sejarah. Jadi kita biologi sama dengan setengah sejarah. Oke. Lalu harga ekonomi dikurangi harga sejarah sama dengan harga matematika. Jadi matematika sama dengan ekonomi dikurang sejarah. Catat. Habis itu yang ketiga harga ekonomi adalah 3 kali harga sejarah. Gitu. Jadi matematika, ekonomi, sejarah, dan kita ubah lagi matematika sama dengan 3 sejarah kurang S. Jadi matematika sama dengan 2 sejarah, karena ekonomi itu 3 sejarah ya, kita masukin. Yang keempat adalah harga ekonomi lebih murah dari harga kimia. Nah, jadi kimia lebih dari ekonomi. Dan ekonomi kalau kita lihat sama dengan harga 3 sejarah. Jadi kimia lebih dari 3 sejarah. Itu habis itu baru kita urutin. Pertama, yang menghargai paling murah di bawah sejarah adalah biologi doang. Karena biologi di info harganya setengah dari sejarah. Untuk matematika, harganya tadi di sini di info mana? Harga ekonomi dikurang harga sejarah sama dengan harga matematika. Matematika ekonomi kurang sejarah gitu. Dan ekonomi 3 kali sejarah. Nah, ekonomi 3 sejarah. Jadi matematika, ekonominya kita ubah jadi 3S, karena ekonomi sama dengan 3 sejarah, sama dengan 3S kurang S, sama dengan 2S. Selanjutnya 2S. Selanjutnya, ekonomi 3S. 3 kali sejarah harganya. Nah, yang paling gede itu si kimia, karena di sini di info, kimia lebih dari ekonomi. Dan ekonomi kita switch jadi sejarah. Jadi 3 sejarah. Jadi kimia lebih dari 3 sejarah. Jadi urutannya biologi, sejarah, matematika, ekonomi, dan kimia. Jawabannya yang C. Itu. Jadi kalau ada soal kayak gini, teman-teman tentuin salah satu jadi anchor. Jadi jangkarnya mana yang paling jelas nih untuk bisa dijadiin anchor. Setelah dijadiin anchor, kita ubah semua persamaan jadi matematika dan kita berpatokan pada si anchor itu, jangkar itu. Dimana kalau kita udah berpatokan sama anchornya atau acuan dasarnya, eh, persamaan matematikanya kita samain penyebutnya ke anchor itu semua. Ini kan anchornya sejarah ya, jadi kita ubah jadi sejarah semua. S, 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 S. Jadi kita ketahuan kayak biologi jadi setengahnya sejarah, matematika harganya 2 kalinya sejarah, ekonomi 3 kali sejarah, dan kimia harganya lebih dari 3 kali sejarah. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Tuh, tadi. Nomor 4. Di sini ditanya simpulan yang paling tepat. Coba teman-teman baca, habis itu sekiranya yang mana? Iya. D. Yang D. Yang D, oke. Sepakat semuanya deh ya. Kita lihat. Kita baca dulu. Jika guru bahasa Indonesia menambah jam pelajaran di hari Sabtu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater. Tanya simpulan yang paling tepat berdasarkan pernyataan tersebut. Mostly D, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater jika guru bahasa Indonesia menambah jam pelajaran di hari Sabtu. Oke, bahas. Yes, betul. Jawabannya D. Ini kurang lebih mirip ya, masih logis kemarin. Di mana ini polanya PQ dan QR.
gitu. Dimana Q-nya sebagai jembatan yang kita bahas kemarin, jadi Q-nya bisa dicoret gitu. Jadi kesimpulannya langsung jadi PR, di mana PR-nya adalah guru bahasa Indonesia menambah jam pelajaran di hari Sabtu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater. Tuh, jawabannya deh. Nomor 5. Di sini ditanya memperkuat argumen. Yang C bukan. Yang C. Ada yang jawaban lain? Sepakat semua C? Oke, kita bahas ya. Kucing adalah karnivora obligat, yang berarti mereka harus memperoleh nutrisi penting tertentu yang ditemukan dalam jaringan hewan. Ditanya argumen yang memperkuat itu. Kita lihat opsi A, kucing dapat hidup sehat jika diberikan makanan vegetarian yang mengandung vitamin sintetis. Salah. Kenapa salah? Nggak ada tuh disebut vegetarian dan lain-lain di dalam soalnya. Kedua, kucing liar diketahui sesekali mengonsumsi rumput dan daun. Salah juga, nggak ada infonya. C, makanan kucing kemasan terdiri dari sumber-sumber hewani. Bisa jadi, karena di sini di info sumber hewani dan ditanya yang memperkuat. D, beberapa jenis anjing dapat bertahan hidup dengan diet nabati. Yang ditanya kucing, kenapa jadi anjing? Jadi salah. Yang E, untuk memahami kondisi kucing, kita bisa melihat isyarat fisik seperti mata, telinga, badan, dan ekor kucing juga salah. Karena di teks dia bahas mengenai karnivora dan makanannya. Jadi yang paling tepat adalah C. Betul. Yes, kan? Jawabannya C. Itu dimana tadi argumennya dia harus mendapatkan nutrisi dari jaringan hewan. Karnivora obligat. Dimana kalau kita breakdown tadi opsi-opsi lain, nggak ada yang cocok. Yang paling cocok adalah yang C, yang paling tepat. Yang memperkuat. Nomor 6. Nah, coba hitung-hitungan dikit, coret-coret dikit. Bunga mana yang memberikan keuntungan total paling besar bagi tokoh tersebut? D, Kak. B. Anggrek. Ada lagi jawaban lain? Tulip, Kak. Tulip. Oke, ada yang anggrek, ada yang tulip. Ada bunga lain? Oke, kita bahas. Jadi kita di sini dikasih tabel bunga-bunga mawar, anggrek, melati, tulip, kamboja. Kita dikasih tahu modal, kita dikasih tahu harga jual, dan kita dikasih tahu berapa dia jualannya, kuantitinya. Itu ditanya yang memberikan keuntungan total paling besar bagi tokoh tersebut. Gitu. Di mana kemarin rumus untung yang kita dibahas adalah harga jual dikurang modal. Gitu. Kayak contoh mawar. Jadi per pohon dia untung 10.000. Habis itu anggrek dia per pohon untung 6.000, melati untung 5.000, tulip untung 15.000, Kamboja dia untung 7.000. Gitu. Kita dapat nih harga keuntungan tiap pohon, habis itu tinggal kita kali ke jumlah penjualannya. Mana yang menghasilkan rupiah paling banyak? Kita lihat pembahasannya. Jawabannya D, tulip. Gitu. Kenapa? Tadi karena keuntungan untuk cari keuntungan adalah kita rumusnya harga jual kurang modal. Kayak mawar, dia untung 10.000 per pieces. Anggrek untung 6.000 per pieces. Melati untung 5.000 per pieces. Tulip untung 15.000 per pieces. Kamboja untung 7.000 per pieces. Kita kalikan jumlah penjualan. Dimana kalau setelah kita kalikan yang paling banyak itu tulip hasilnya di 1.800.000 gitu. Jadi eh, teman-teman jangan terkecoh ya ini. Walaupun dia jualannya banyak. Kayak misalnya Kamboja, dia jualan sampai 250, Melati sampai 250. Banyak banget dibanding tulip. Tulip cuma 120 dibanding yang lain, dia penjualannya paling kecil. Gitu. Tapi dia punya ya margin keuntungan paling tinggi di 15.000. Sedangkan kalau kita kalikan 15.000 kali 120
dia itu menghasilkan keuntungan yang paling banyak dibandingkan bunga-bunga lain. Itu jadi yang paling tepat adalah tulip gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, teman-teman hitung dulu nih per piecesnya dia untung berapa. Nah, setelah dapat per pieces untung berapa, dikalikan sama jumlah penjualan. Jangan terkecoh dari jumlah penjualan kayak kelihatan paling dikit, belum tentu dia yang paling rugi. Gitu. Malah ini yang paling dikit, tapi menghasilkan keuntungan paling tinggi. Itu. Oke, itu tadi penalaran umum. Jadi penalaran umum itu itu ya. Jadi kita menggunakan nalar kita. Soalnya nyerempet-nyerempet mirip-mirip sama psikologi gitu, tapi mostly dia lebih compact. Dan eh, pure menggunakan penalaran kita untuk penalaran umum. Nah, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi pengetahuan dan pemahaman umum ini adalah submateri yang dirancang untuk menguji kemampuan kita dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan sesuai kaidah. Itu dua aspek utamanya. Yang pertama pemahaman makro dan penguasaan mikro. Untuk makro atau kontennya kita harus bisa memahami ide utama, topik, simpulan, serta hubungan logis antar kalimat atau paragraf. Sedangkan untuk mikro, kaidahnya kita harus bisa mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki kalimat, ejaan, tanda baca, dan keefektifan kalimat. Keterampilan yang diuji adalah pemahaman isi teks, penguasaan kaidah kebahasaan, serta pemahaman makna kata atau leksikal. Nah, jadi kalau di penalaran umum itu kita harus jadi detektif, di PPU ini kita harus jadi editor yang cermat gitu. Jadi karena kemampuan ini sangat vital ya di perguruan tinggi, karena kita akan banyak berinteraksi dengan teks-teks akademik, dengan jurnal, ataupun nanti kita menulis esai atau menulis tugas akhir, mengerjakan tugas, itu kita dituntut untuk menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu. Tiga fokus utama yang harus dikuasai adalah pertama, kita harus tahu pemahaman konten dan struktur teks. Kita harus bisa menemukan topik dan gagasan utama atau pokok bahasan. Kita harus bisa menarik kesimpulan. Kita harus bisa menganalisis inti kalimat, serta kita harus bisa memahami hubungan logis antar kalimat atau paragraf. Apakah hubungannya menentang, apakah memperinci, atau menjelaskan. Itu. Kita juga harus tahu nih kualitas kalimat atau keefektifan kalimat. Gitu. Kita harus memastikan kalimat memiliki unsur wajib, subjek dan predikat. Jadi satu kalimat itu untuk menjadi satu kalimat harus ada subjek dan predikatnya, intinya. Gitu. Dimana kita juga harus bisa memenuhi kehematan kata. Kita nggak boleh boros-boros nih. Kita kalau baca kalimat yang boros, kita harus tahu kalau kalimat itu pemborosan. Tuh, misal ada kata para dan staff itu tidak boleh bersamaan. Jadi kalau mau pakai para aja, kalau mau pakai staff ya pakai staff aja. Kayak gitu. Lalu kita juga harus bisa mengaplikasikan kaidah ejaan, PUB atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu pertama konjungsi. Gitu. Kita harus bisa membedakan penggunaan konjungsi di intrakalimat, di tengah, contoh, sehingga, dan antar kalimat di awal, contoh, namun. Jadi kita pakai sehingga tuh nggak boleh awal kalimat, dan kita pakai namun tuh cuma boleh di awal kalimat. Contohnya seperti itu. Lalu ada kata depan dan imbuhan, kita harus bisa membedakan di atau ke. Contoh di atas, itu harus kita tulis terpisah. Kalau disusun, itu harus kita tulis serangkai. Nah, kita harus tahu tuh mana kata-kata yang di-nya disambung, mana kata-kata yang di-nya dipisah. Itu. Lalu tanda baca, kita harus bisa mengenali kesalahan dan penempatan tanda koma ataupun tanda baca lain. Lalu kata baku, kita harus mengganti kata-kata yang tidak formal. Contoh cuman, gitu kita ubah menjadi hanya. Jadi kita harus tahu nih kata-kata baku atau kata-kata formalnya apa. Itu. Menguasai PPU ini kayak kita jadi editor tadi, kita harus memastikan bahwa setiap kalimat ini tidak hanya memiliki makna yang benar, tapi juga disusun sesuai dengan aturan gramatikal dan kaidah ejaan yang berlaku. Nah,
Yang pertama adalah gagasan utama dan inti kalimat. Gitu. Jadi kita harus bisa menemukan gagasan utama dari suatu teks. Definisinya, ide pokok yang menjadi inti pembahasan biasanya berupa satu kalimat lengkap yang mewakili isi dari keseluruhan teks. Ciri utamanya, dia memiliki arti yang jelas tanpa perlu dihubungkan dengan kalimat lain dan tidak diawali kata sambung. Tuh, rumus inti kalimat. Inti kalimat ini bentuk paling sederhana, ringkas dari suatu kalimat kompleks. Rumusnya biasanya adalah SPO. Ada subjek, ada predikatnya, dan ada objeknya. Itu. Objek dipakai jika predikatnya itu transitif atau membutuhkan objek. Itu kalau predikatnya nggak membutuhkan objek, ya objek yang nggak ada sebenarnya nggak masalah. Jadi subjek dan predikat doang. Itu. Abaikan kata keterangan, Kak, atau pelengkap yang panjang saat mencari inti gitu. Jadi untuk mencari inti sebenarnya kita bisa fokus di SPO-nya doang. Sama kita dari SP-nya aja, kalau P-nya itu butuh transitif atau membutuhkan objek, ya kita sambungkan ke objeknya. Sedangkan kalau itu udah ketemu, keterangannya sebenarnya udah nggak diperlukan lagi. Nah, lalu ada kalimat efektif. Agar sebuah kalimat dianggap efektif itu harus memenuhi syarat berikut. Pertama, tadi harus ada subjek dan predikatnya. Lalu dia itu anti pemborosan atau kalimatnya efektif. Gitu. Hindari penggunaan dua kata yang maknanya sama secara bersamaan atau pleonasme. Contoh, jangan gabungkan kata penunjuk jamak seperti para, semua, banyak dengan kata ulang. Reduplikasi. Contoh kayak para pekerja-pekerja itu salah. Yang benar itu antara para pekerja atau ya pekerja-pekerja gitu. Jadi nggak boleh para pekerja-pekerja. Kita pakai salah satu aja, para pekerja atau pekerja-pekerja. Tapi yang lebih efektif itu sebenarnya para pekerja dibanding pekerja-pekerja. Tapi kalau di opsi pilihan adanya pekerja-pekerja, ya kita pakai pekerja-pekerja. Kalau si para pekerjanya nggak ada. Nah, lalu ini jebakan BI. Jadi ini materi yang paling sering mengecoh gitu, di mana kita harus nentuin nih kata-kata yang di-nya dipisah, dipakein spasi, atau yang disambung serangkai gitu. Sebenarnya untuk ngebedain ini ada dua. Jadi kalau yang jenisnya kata depan, yang fungsinya menunjukkan tempat atau arah itu harus dipisah. Contoh, di sana, di atas, Kerawak. Nah, itu dipisah. Dan kalau itu dia kata imbuhan, membentuk kata kerja pasif itu disambung, kayak disusun, dibuat, diperbaiki. Cara gampangnya, cara ngeceknya, jika bisa bisa diganti dengan misal disusun jadi menyusun. Nah, maka itu adalah kata imbuhan. Jadi harus disambung. Jadi kalau di-nya itu bisa kita ubah jadi nah itu di-nya jadi kita sambung. Jika tidak bisa, misal di atas kan nggak bisa kita jadian me atas ya, me atas, me bawah, merawa itu kan nggak bisa ya. Nah maka kata depan itu harus dipisah. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung ini dipisah apa disambung, di-nya teman-teman ubah jadi me aja. Kalau dianya masuk nih kayak disusun jadi menyusun, dibuat jadi membuat, diperbaiki jadi memperbaiki. Nah, itu adalah kata imbuhan. Jadi di-nya disambung. Tapi kalau nggak masuk, me-nya itu jadi dipisah karena itu adalah kata depan. Nah, lalu ada konjungsi dan tanda baca. Jadi konjungsi itu artinya adalah kata sambung ya. Di mana kata sambung ini ada dua. Ada dia di tengah-tengah kalimat atau dalam kalimat. Atau kata sambung itu ada di awalan kalimat. Gitu. Di mana yang untuk dalam kalimat itu fungsinya untuk menghubungkan klausa di dalam satu kalimat, tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Contohnya, dan, sehingga, tetapi, nah itu konjungsi kata sambung di dalam kalimat. Untuk yang awal kalimat, dia menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Letaknya di awal dan diikuti koma. Contoh, namun, oleh karena itu, kemudian, nah itu ditaruh di awal kalimat. Itu. Lalu, untuk tanda baca, koma, kita gunakan setelah keterangan yang diletakkan di awal kalimat. Contoh, di sana, koma, saya datang untuk belajar. Oleh karena itu, koma, bla 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 bla. Kayak kemudian, koma, bla 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 bla, gitu. Nah, nih latihan soal. Coba teman-teman baca, habis itu di sini diminta untuk menentukan gagasan pokok dari paragraf berikut. Coba. Iya.
D. Oke, ada lagi teman-teman. C, Kak. C. Oke, ada lagi. Kita tambung dulu, nanti kita lihat. Ada yang D, ada yang C, ada yang jawab dan lain. Oke, kita bahas ya. Kita baca dulu. Alopecia areata menyebabkan kerontokan rambut. Penyakit ini merupakan jenis penyakit autoimun. Alopecia areata terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang folikel rambut. Folikel rambut merupakan bagian yang menahan rambut. Penyakit ini dapat berdampak pada pria maupun wanita dari segala usia. Ditanya gagasan pokok. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. C. Alopecia areata menyebabkan kerontokan rambut. D. Alopecia areata menyerang folikel rambut. Jawaban yang tepat adalah yang C. Betul. Kenapa yang C? Karena dia mewakili keseluruhan isi teks. Gitu. Alopecia areata menyebabkan kerontokan rambut. Itu adalah pernyataan umum, di mana kalimat belakangnya itu adalah kalimat pendukung. Gitu. Di mana setelahnya itu adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memperjelas atau menjelaskan kalimat pertama tersebut. Jadi kalimat pertama dia udah nge-state. Oke, alopecia areata menyebabkan kerontokan rambut. Dah, gagasan pokoknya itu. Habis itu kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat memperjelas atau memperkuat si alopecia areata ini emang menyebabkan si kerontokan rambut. Gitu. Kenapa enggak yang D, alopecia areata menyerang folikel rambut? Ada di teks itu betul, betul ada, tapi itu bukan gagasan pokoknya. Di mana menyerang folikel rambut ini adalah tambahan informasi untuk menguatkan kalau si alopecia areata ini menyebabkan kerontokan rambut. Jadi betul jawabannya yang C. Nomor 2. Oh, ini gampang harusnya nih. Ubah kalimat jadi kalimat. C. Apa? C. 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 B, ada yang B, ada C. Oke, jawabannya Kak. adalah yang C. Para staf gitu. Tadi balik lagi eh teksnya ya. Diharapkan para staf-staf dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Di mana ini adalah pemborosan kata ya. Pleonasme. Dia di mana dia pakai para, habis itu ada staf-staf juga gitu. Di mana sebenarnya kalau kita pakai para staf atau staf-staf itu betul. Tapi kenapa jawabannya para staf? Karena para staf itu lebih efektif dibanding staf-staf. Kalau para staf yang nggak ada staf-staf ya jawabannya yang staf-staf. Seperti itu. Nomor 3. Yang memiliki kesalahan penulisan kata depan. Nah, Yang B. yang B, ayo. C, Kak. C, D. C. D, D, C. Kak. Oke, ntar kita lihat. Jawabannya itu yang C. Gitu, di atas. Kenapa? Tadi. eh Preposisi. Menunjukkan tempat atau arah. Harusnya ditulis terpisah. Gitu. Imbuhan awalan kata kerja pasif serangkai disambung di atas menunjukkan tempat jadi di atas. Nomor 4. Inti kalimat dari satu kalimat. Diminta menentukan intinya. D. D. Yang A. Yang D. Ayo. Rumah-rumah membantu manusia bertahan hidup. D. Oke, macam-macam nih kita lihat D. ya. Tentukan D. inti D. kalimat dari kalimat berikut. Rumah-rumah membantu manusia bertahan hidup. Jawabannya adalah D. Rumah-rumah membantu manusia. Gitu. Dimana inti kalimatnya tadi eh harus ada SP-nya dulu awal. Abis itu kita lihat P-nya ini butuh objek apa enggak.
kalau kita baca rumah-rumah membantu manusia bertahan hidup. Subjeknya adalah rumah-rumah, predikatnya adalah membantu, dan dia transitif ya, butuh objek. Rumah-rumah membantu, ya membantu apa? Gitu. Jadi dia butuh objek dan membantu manusia. Gitu. Jadi inti kalimatnya adalah rumah-rumah membantu manusia. Sedangkan yang belakangnya bertahan hidup itu adalah keterangan. Itu jadi keterangan nggak diperlukan dalam inti kalimat. Itu jadi kalau ditanya kayak gini lagi teman-teman, tentukan inti kalimat dari suatu kalimat. Teman-teman tentuin SP-nya dulu, subjek predikatnya. Setelah tahu subjek predikatnya apa, kalian lihat predikatnya. Predikatnya itu butuh objek apa enggak? Kayak membantu. Membantu kan butuh objek ya. Membantu apa? Kayak rumah-rumah membantu. Itu kan aneh ya pembahasannya. Jadi rumah-rumah membantu, oke. Jadi si predikatnya ini butuh objek. Membantu apa? Membantu manusia. Oke, jadi inti kalimatnya ya rumah-rumah membantu manusia. Seperti itu. Nomor 5. Pemahaman konten. Coba menurut teman-teman yang mana? Yang D. Yang D, oke. Yang lain? Ada jawaban Yang lain? B. Yang B, oke. B. Ada yang D, ada yang B. Oke, kita bahas. Di sini ditanya, kapan suatu kalimat dapat dikesampingkan atau dihapus tanpa merusak maksud teks? Yang diminta adalah dihapus, boleh dihapus tanpa merusak maksud teks. Tanpa merusak maksud teks. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Nah, kita boleh menghapus suatu kalimat ketika informasi dalam kalimat tersebut sudah disampaikan dalam kalimat sebelumnya atau kalimat yang lain. Gitu. Kenapa yang nggak yang B? Ketika kalimat tersebut terlalu panjang dan boros kata. Gitu. Kenapa yang nggak yang B? Karena di sini adalah yang diminta tanpa merusak maksud teks. Nah, ketika kalimat tersebut terlalu panjang dan boros kata, tapi informasi yang diberikan di dalam kalimat itu belum disebutkan di kalimat lain, itu tetap nggak boleh dihapus. Karena ketika ini dihapus, informasinya akan hilang. Dan itu dapat merusak maksud teks. Sedangkan poin D, ketika informasi itu udah disampaikan di kalimat lain, nah itu sah-sah aja ketika kita mau menghapus kalimat tersebut karena informasinya udah tersampaikan di kalimat lain. Jadi maksud dari teks tersebut tidak akan rusak. Jadi kenapa jawabannya yang D? Seperti itu. Bukan nomor. Selanjutnya adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, jadi sebenarnya ini agak mirip ya dengan PPU. PBM ini adalah komponen yang menguji kemampuan kita dalam dua domain, yaitu pertama kita harus bisa memahami teks secara menyeluruh atau merevisi atau menyusun teks secara efektif dan baku. Gitu. Fokus utamanya eh, kalau PPU itu lebih menekankan pada makna, tapi PBM itu fokus pada bahasa teknis, tata bahasa teknis. Tapi sebenarnya in the end ya mirip-mirip, maksudnya mirip-mirip eh, mengenai bahasa juga lah keduanya. Gitu. Kohesi dan koherensinya yaitu keterhubungan logis antar kalimat, keefektifan kalimatnya adalah kelogisan struktur, subjek predikatnya serta kehematan kata. Kaidah ejaannya adalah penulisan kata, imbuhan, dan tanda baca. Gitu. Peran kita juga sebagai editor lagi yang harus memperbaiki kesalahan dalam teks. PBM ini memiliki aturan teknis yang ketat. Rumus-rumus yang harus wajib dikuasai adalah rumus kalimat efektif tadi ya, subjek, predikat, dan kita lihat predikatnya butuh objek apa enggak. Kalau butuh objek ya kita masukkan, kalau enggak ya cukup di subjek predikat. Lalu aturan imbuhan, aktif, pasif, atau kata SP, tanda baca, koma, dan konjungsi. Nah, teori pertama kalimat efektif, di mana tadi udah sempat dibahas juga di PPU. Jadi kelengkapan unsurnya adalah SP, subjek, dan predikat. Kalimat rumpang itu biasanya kalimat yang tidak memiliki subjek
itu dianggap tidak efektif. Contoh salah. Dikarenakan tidak memiliki subjek yang tepat. Ini anak kalimat, bukan kalimat utuh. Perbaikan untuk menjadi kalimat yang efektif atau lengkap, kita depannya harus kasih subjek. Kayak hal ini dikarenakan tidak memiliki subjek yang tepat. Kita tambahkan hal ini di depannya. Lalu kehematan kata, tadi seperti jamak ganda banyak batu-batu salah. Jawaban yang tepat adalah banyak batu atau batu-batu. Kayak para staff dan para staff-staff, staff-staff sama mirip-mirip sama yang tadi. Lalu hindari sinonim ganda, sangat terlalu banyak salah, jadi terlalu banyak benar. Teori 2, aturan imbuhan, aktif versus pasif. Gitu. Sesuaikan imbuhan dengan konteks kalimat. Jika subjek melakukan tindakan aktif, gunakan me atau ber. Contoh salah adalah masalah itu disebabkan kerugian. Gitu. Salah karena dia menggunakan di. Sudah padahal itu adalah tindakan aktif ya. Jadi yang benar adalah masalah itu menyebabkan kerugian. Jadi kita harus ubah menjadi aktif. Atau kalau ada opsi jawaban, kita harus cari yang aktif. Maksudnya kita lihat dulu itu subjeknya melakukan tindakan aktif atau pasif. Kalau aktif, kita menggunakannya me atau ber. Kalau pasif, dia pakainya di. Gitu. Lalu rumus peluluhan KTSP. Jadi KTSP itu adalah huruf-huruf spesial. Jadi teman-teman ingetin KTSP. Di awal kata dasar itu untuk huruf-huruf KTSP itu akan luluh atau hilang. Gitu. Jika bertemu awalan me atau pe. Contoh, terapkan. Kalau kita tambahin me, bukan meterapkan, tapi menjadi menerapkan. Gitu, jadi T-nya hilang. Kayak sukseskan, kita tambahin me, jadi menyukseskan, bukan mensukseskan. Gitu. Jadi kalau ada huruf K, T, S, P di awal kalimat, di awal kata, lalu teman-teman mau tambahin awalan me atau pe, jadi huruf K, T, S, P-nya itu hilang atau luluh. Seperti itu. Nah, lalu tadi tanda baca atau konjungsi, tanda koma itu dipakai setelah keterangan yang terletak di awal kalimat, kayak di sana, koma, saya belajar. Haram, hukumnya memisahkan subjek dan predikat. Lalu kata sambung, konjungsi, ada dua. Intrakalimat di tengah dan antar kalimat di awal. Di tengah ada dan, sehingga, sedangkan, sehingga dipakai untuk menyatakan hasil atau akibat. Sedangkan untuk antar kalimat di awal, itu wajib diikuti tanda koma tadi, namun menyatakan tangan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Struktur teks. Kita diminta eh, menentukan inti dari kalimat berikut. Coba teman-teman baca kira-kira jawabannya. C bukan Kak? Yang C. Oke, ada jawaban lain dari teman-teman? B. B. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Kita diminta untuk menentukan inti kalimat dari teks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang status taksonomi dari bentuk-bentuk yang dijelaskan sebelumnya melalui pemeriksaan ulang diferensiasi morfologi. Tanya teks. Tadi ada yang B, ada yang C. Tujuan penelitian ini adalah taksonomi. C, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita. Jawabannya adalah yang C, inti kalimatnya. Analisis ya, subjeknya adalah tujuan dari penelitian ini, predikatnya adalah sedangkan kalimatnya itu lengkap ya, untuk meningkatkan pemahaman kita. Bagian selanjutnya itu adalah keterangan tambahan tentang status. Jadi inti kalimatnya mengambil struktur utama SP pelengkap yang paling esensial. Itu. Lalu nomor 2, ini diminta untuk mencermati.
tanda baca koma diperlukan, mengapa tanda baca koma diperlukan setelah kata sana? Gitu. Jadi kan di sini di sana harusnya ada koma. Nah, kenapa sih diperlukan koma itu? C, Kak. C. Oke, ada yang lain? Sepakat, teman-teman? C. Oke, kita lihat ya jawabannya. Yes, betul. Jawabannya C. Jadi tanda koma itu dipakai atau diperlukan setelah kata keterangan di awal kalimat. Gitu. Dimana kalau kita lihat frasa di sana itu adalah keterangan tempat. Jika keterangan diletakkan di awal kalimat itu tadi wajib diikuti tanda koma untuk kita pisahin dari inti kalimat. Untuk penulisan yang benar di sana koma saya datang. Jadi tadi balik lagi. Setelah awal kalimat harus ada koma sebelum keterangan. Setelah kata keterangan ya, di awal kalimat. Nomor 3. Ini balik lagi nih. Menemukan kesalahan penulisan imbuhan. C, Kak. Jadi C di C. atas. Oke, kita langsung bahas saja ya kalau ini. Yes, betul. Jawabannya C. Tadi, kata depan dia menunjukkan kata tempat ya, di mana itu harus dipisah dan dia nggak bisa diubah dinya jadi me. Sedangkan yang imbuhan itu harus disambung, kayak dibuat, disusun, diperbantukan, itu depannya bisa kita ubah jadi me, kayak membuat, menyusun, memperbantukan, itu bisa kita sambung, jadi harusnya mereka dinya disambung. Sedangkan yang kata depan yang menunjukkan tempat itu harus dipisah. Betul, jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Nah, struktur teks, hubungan antar kalimat. Bagaimana hubungan antara kalimat satu dan kalimat dua? Yang B bukan. Yang B, D, Kak. apa? Ada apa lagi? D. B, D. D, oke. Yang B, yang Yang B, D, oke. Kita baca ya, soalnya bareng-bareng. Kita diminta untuk melihat nih hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia memiliki kebiasaan mengkonsumsi gula tambahan lebih dari batas yang ditetapkan WHO. Kebiasaan ini merupakan salah satu faktor resiko utama di produk-produk mengandung gula tambahan lebih dari 25 gram. Tanya hubungan pertama, yang A menentang, enggak salah karena bukan menentang ya. Memberikan simpulan, bisa jadi. Yang C, 1 dan 2 tidak berhubungan, salah karena berhubungannya sama-sama bahas gula. D, memperinci argumen, bisa jadi. Yang E adalah latar belakang kalimat satu, enggak, karena itu bukan latar belakangnya ya. Itu adalah lanjutannya. Jadi antara B dan D. Dan yang tepat adalah yang D. Jadi kalimat 2 itu memperinci argumen kalimat satu. Di mana kalimat pertama itu menyatakan fakta umum tentang konsumsi gula berlebih. Sedangkan kalimat 2 itu dia menjelaskan lebih detail, lebih rinci mengenai kebiasaan itu adalah faktor risiko utama, di mana hubungannya ini adalah pemerincian atau penguatan informasi, bukan pertentangan atau kesimpulan akhir. Di jawabannya tepat yang D. Nomor 5. Kita diminta untuk mengisi titik-titik kata-kata konjungsi, konjungsi yang tepat bagian yang rumpang ini apa? A. A, Yang A, oke. Ada yang lain?
Kereta api melaju dengan kencang, titik-titik-titik memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Apakah namun, apakah kemudian, apakah oleh karena itu, apakah E. dan, sebaliknya, apakah Oke, ada yang A, ada yang E, ada yang lain? C. 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 Ada Eh, C, B. ada A, ada D B. juga. Oke, ada semua. Kita B. bahas ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Dan. Kenapa dan? Pertama, posisi yang kosong ini di tengah kalimat. Jadi kita harus pakai intra kalimat gitu. Jadi bisa namun ya, namun itu di awal kalimat. Oleh karena itu awal kalimat. Nah, dan kenapa pakainya yang dan gitu. Di mana hubungan ini adalah penambahan informasi. Jadi dia ada dua informasi. Yang pertama adalah kereta api melaju dengan kencang. Informasi pertama. Lalu ada informasi kedua atau tambahan informasi memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Gitu. Konjungsi dan itu yang paling tepat karena itu adalah dua informasi yang berbeda dan tidak berkaitan langsung ya. Jadi eh, penggunaan dan adalah yang paling tepat. Nih balik lagi kayak namun dan oleh karena itu adalah konjungsi antar kalimat. Tahu harus di awal kalimat. Sedangkan si dan ini adalah yang intra kalimat. Konjungsi di tengah. Jadi jawaban yang tepat adalah D dan karena ada penambahan informasi atau dua informasi yang ingin disampaikan dari kalimat tersebut. Oke, yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif dari TPS. Jadi ini agak menghitung sedikit, jadi teman-teman kalau bisa prepare kertas sama alat tulis buat coret-coretan. Karena kita akan coret-coretan dikit lagi di pengetahuan kuantitatif. Oke, penjelasan singkat. Jadi si kuantitatif ini adalah bagian dari skolastik yang menguji kemampuan kita dalam menggunakan informasi kuantitatif, serta menerapkan konsep matematika dasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Si kuantitatif ini tidak hanya menguji kita dalam kecepatan berhitung, tetapi kemampuan kita dalam menganalisis logika matematis di balik sebuah masalah. Itu, di mana kita akan dituntut untuk menganalisis data, membandingkan kuantitas, serta mengevaluasi kecukupan informasi. Nah, 4 fokus utamanya, pertama ada aritmatika dan aljabar dasar, di mana di sini ada persamaan linear, fungsi fx, operasi bilangan baru, AB, dan pekerjaan bersama. Lalu ada geometri dan statistika, di mana ada luas atau keliling bangun datar, ketidaksamaan segitiga, rata-rata, min, median, modus, itu juga bakal muncul. Lalu ada penalaran analitik kuantitatif, di mana pola bilangan dan kriptografi angka, di mana kita harus menerjemahkan bahasa buatan ke dalam angka. Lalu kita diminta untuk analisis data dan hubungan kuantitas juga, di mana kita harus lihat kecukupan datanya, apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab soal. Lalu ada hubungan P versus Q juga, kita harus membandingkan dua nilai, apakah P lebih besar daripada Q, P lebih kecil daripada Q, atau P sama dengan Q. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, ada beberapa rumus-rumus cepat yang bakal sering digunakan. Itu ada rumus pekerjaan bersama, trik membandingkan P dan Q, serta pola kriptografi angka. Nah, untuk pekerjaan bersama, rumus cepatnya, jika si A bisa menyelesaikan pekerjaan dalam sekian jam dan si B dalam sekian jam, berapa lama waktu jika mereka kerja bersama? Itu. Jadi, rumus dasarnya adalah 1 per T sama dengan 1 per A plus 1 per B. Gitu. Jika yang diinfo hanya 2 orang, rumus cepatnya adalah T sama dengan A kali B per A plus B. Jadi di atas dikali, bawah ditambah. Gitu. Tapi berlaku hanya 2 orang. Itu atas sekali, bawah ditambah. Contoh, A 3 jam, B 6 jam. Ya. Jadi 3 kali 6 per 3 plus 6. Di 18 per 9, 2 jam. Jadi kalau mereka bersama-sama, mereka bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam. Yang kedua adalah trik hubungan P versus Q. Dalam soal membandingkan kuantitas PQ, hati-hati dengan jebakan.
Pertama kita harus hitung sampai tuntas, jangan dikira-kira, hitung nilai akhir. Lalu kita harus perhatikan syarat variabel jika soal memuat variabel X tapi tidak disebut syaratnya. Misal positif, negatif, atau bulat, seringkali jawabannya adalah D, hubungan tidak dapat ditentukan. Karena X bisa bernilai apa saja. Itu. Contohnya kayak P 5, Q 19, jadi ya maka P lebih dari Q. Lalu yang ketiga adalah kriptografi angka, di mana di kriptografi angka ini kita diminta untuk menerjemahkan bahasa buatan. Contoh, kita dikasih satu kriptografi atau satu kata. Kayak di sini katanya Simbik Joakwe sama dengan 74 gitu. Dimana triknya kita harus cari kata yang berulang di kalimat lain. Nah, jika kalimat satu ada kata Joakwe dan kalimat dua ada kata Joakwe, kita lihat berapa angka yang muncul. Kalau kedua itu muncul 4, jadi ya Jokwe sama dengan 4. Itu jangan menebak arti kata per kata secara urut tanpa mencocokkan pola pengulangannya dulu. Jadi kalau berhadapan dengan kriptografi angka, kita harus nyari polanya dulu ya. Jadi eh, kata-kata kayak si Simbik tuh 7, bener 7 semua nggak? Kalau si Joku 4, bener 4 semua nggak? Kalau emang tuh benar, baru bisa kita aplikasikan ke dalam soalnya untuk menemukan jawabannya. Nah, soalnya kurang lebih gini. Pertama, aljabar. Kita harus mendefinisikan operasi. Di mana kita di info ada operasi pada himpunan bilangan. Didefinisikan dengan aturan A kuadrat plus B kuadrat plus 2. Habis itu kita dikasih nilainya. Min 2 sama 1. Nah, hasilnya berapa? Coba teman-teman coret-coret. Kira dapat hasil berapa? Oh. A. A. Ada lagi jawaban lain A juga. Oke. Kita lihat. Jawabannya A, ya setuju. Jadi ini tinggal kita masukin ya ke persamaannya. Kita tahu A-nya min 2, B-nya 1, kita masukin ke A dan B. Di mana hasilnya seperti ini min 2 kuadrat plus min 1 kuadrat ditambah 2. Jadi 4 tambah 1 tambah 2. Hasilnya 7. Oke. Nomor 2, presentase bertingkat. Ditanya berapa persen peningkatan total dari 2017 ke 2019. Yang Yang mana? Ayo. yang bukan Kak, 45. Oke, tampung dulu. Yang lain? Ada jawaban lain? Nggak ada. Semua sepakat di 45? Atau bingung cara jawabnya? Oke, kita bahas ya. Jawabannya itu adalah 38%. Kenapa 38%? Nih. Pertama, jangan ditambah langsung ya. Kan di sini dapat 20% tambah 15%. Bukan 35% hasilnya. Itu kita harus pakai perkalian faktor pengali. Kita tentuin dulu harga awal. Yang gampang adalah 100 ya. Misal harga awal 100. Di tahun pertama, Dinfo naik 20%. Gitu. Jadi di tahun pertama, dia menjadi 120. Di tahun kedua, dia naik lagi 15%. Gitu. Jadi eh, tahun kedua, tahun pertama 120 ya hasilnya. Ditambah 15% dari 120. Jadi 138. 120 tambah 18. 18 ini 15% dari 120. Karena di info naik 15%. Tuh, jadi di ending tahun kedua, harganya adalah di 138. Kenaikan totalnya jadi
ya 138 kurang 100 karena harga awalnya 100 ya. Endingnya di 38 alias di 38%. Itu jadi kalau teman-teman nemu soal kayak gini kan cuma diinfo presentasenya doang ya tanpa diinfo harga awalnya dan ditanya presentase doang gitu. Patokan awalnya nggak dikasih tahu nih berapa. Teman-teman eh, pakai tentuin enaknya di angka berapa. Kalau enak sih paling enak di 100 ya. Karena kan ini dia menggunakan presentase. Presentase itu kan per 100 ya. Jadi kalau kita pakai 100, kalau dia jadi 135 ya naiknya 35. Kalau dia turun jadi 70 ya 70, pengurangan 30% gitu. Jadi teman-teman tentuin dulu patokan awalnya. Setelah ditentuin patokan awal, habis itu baru hitung 20%, 15%, habis itu endingnya dapat berapa dibandingin sama harga awal yang teman-teman tentuin tadi di awal, baru kelihatan presentasenya naik berapa, peningkatannya berapa, seperti itu. Oke, di sini diminta membandingkan nilai tengah dan rata-rata, median dan min. Kira-kira tinggian mana, kurang mana, atau sama. Seperti itu. Coba. Yang A, Kak. Yang A, oke. Yang lain ada? Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya itu yang A, yes, P lebih dari Q. Di sini pertama diminta adalah nilai tengah dan rata-rata. Itu. Pertama, untuk nyari nilai tengah atau median, itu harus kita urutin dulu ya teman-teman. Dari yang terkecil jadi ke yang terbesar. Di mana di sini angka yang diberikan masih acak ya. 77, 80, 71, 88, 80, 80, 90, 80, 90. Di mana untuk mencari nilai tengah kita urutin dulu dari yang terkecil dan yang terbesar. Yang paling kecil 71, yang terbesar 90. Nah, di mana median itu adalah nilai tengah. Kalau kita lihat di sini nilai tengahnya ada di data keempat. Karena total data ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tuh, jadi nilai mediannya ada di angka keempat yaitu 80. Sedangkan rata-ratanya, rata-rata itu kita dapat dari hasil total ini semua yang kita jumlahin ya 71 tambah 77 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 90 hasilnya adalah 558 kita bagi 7 karena ada 7 datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 558 bagi 7 hasilnya adalah 79,71. Jadi kesimpulannya 80 lebih besar dari 79,71. Jadi P lebih besar daripada Q. Tuh, cobanya yang A. Selanjutnya, geometri luas segitiga. Kita diinfo luas segitiganya dan diminta cari berapa panjangnya. C, Kak. C, oke. Yang lain, ada jawaban lain? Diingat-ingat dulu luas segitiga apa, ayo teman-teman. C, Kak. C, oke. Sepakat ya C, kita buka jawabannya. Sekarang kita bahas ya jawabannya yang C. Jadi jangan lupa teman-teman ya rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi.
Di mana di sini pertama kita di info luasnya sebesar 16 cm, kita masukin luas jadi 16 sama dengan setengah, alasnya juga di info adalah 4 cm, di 16 sama dengan setengah kali 4 kali T, karena T yang ditanyain. Itu jadi 16 sama dengan 2 kali T, karena setengah kali 4 adalah 2, jadi T sama dengan 8 cm. Dapat dari 16 bagi 2. Dia switching. Jadi betul jawabannya yang 8 cm. Nomor 5. Kriptografi angka. Coba. D, Pak. D. 73. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Yang D 73. 73. Oke. Kita lihat ya. Simbik Teguh. Yes. Betul. Jawabannya 73. Itu dimana kalau kita lihat, kita cari dulu kata berulang si Joku. Joku itu muncul di kalimat 1 dan 2. Dan hasilnya adalah 4. Jadi Joku 4. Sisa kalimat 1 dan kalimat 3. Simbik sama Teku. Di Simbik itu 7, Teku itu 3. Jadi Simbik Teku adalah 73. Nomor 6. Bagian pekerjaan dalam waktu tertentu. Berapa bagian sawah yang sudah terbajak? A. Sepertiga bagian. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? B. B, setengah bagian. Oke. Ada yang A, ada yang B, ada yang lain? D. D, 3/4. Oke. Oke, kita buka ya jawabannya. Ada 3 jawaban yang berbeda. Jawabannya yang adalah yang D. Betul. 3/4 bagian. Kenapa 3/4 bagian? Pertama, kita hitung dulu waktu total jika dikerjakan bersama sampai selesai. Di mana pertama di info Pak Tani membajak sawah 6 jam, anaknya membajak sawah dalam 12 jam. Gitu. Jadi kalau mereka lakuin bareng-bareng, untuk menyelesaikan semua lahan itu, mereka butuh waktu 4 jam untuk selesai semua. Nah, langkah kedua itu kita hitung bagian dalam 3 jam. Jadi bagiannya waktu kerja bagi total. Itu di mana di info di sini, mereka bekerja bersama-sama selama 3 jam. Berapa waktu bagian saya yang sudah terbajak gitu. Jadi mereka udah jalan 3 jam. Jadi ya 3/4. Jadi karena mereka untuk nyelesain semua butuh 4 jam. Mereka udah kerja 3 jam ya. Jadi 3/4-nya udah selesai. Itu jadi baru 3/4 bagian yang selesai. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Betul. Jadi kalau teman-teman nemu soal ini, teman-teman hitung dulu nih waktu total keseluruhan untuk nyelesain semua berapa. Setelah udah dapat berapa waktu yang harus dilakukan untuk nyelesain semua, lalu tinggal dibandingkan dengan yang udah dikerjain berapa. Tuh harusnya kalau udah dapat itu udah kelihatan jawabannya. Oke. Oke, paling itu untuk hari ini untuk Scholastic. Thank you teman-teman semua. Dan kalau nggak salah tadi sore ya, aku baru lihat juga di IG-nya Unhan udah mulai pembukaan nanti di Februari. Tapi aku belum baca-baca detail sih. Nanti aku coba baca-baca detail. Kira-kira syarat apa atau ada hal-hal yang baru atau enggak. Itu teman-teman juga udah bisa ngecek di IG-nya Unhan atau di websitenya Unhan mengenai informasi-informasi baru yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman?
Oke, kalau nggak ada mungkin ku cukupkan saja buat hari ini. Thank you waktunya buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kusampaikan hari ini bisa nangkep dan berguna bagi teman-teman semua. Oke. Mungkin sekian dari aku. Thank you sekali lagi buat teman-teman. Selamat malam semua. Terima kasih, Selamat Kak. malam, Kak. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Terima kasih. Kasih Kak.